warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa mustafa, amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kembali kita hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya, sehingga ketika waktu pagi itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari sholat subuh atau sholat sunnah fajar, sholat subuh, zikir, dan seterusnya, semua diisi dengan kebaikan. Maka ini alamat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada hambanya tersebut. Ihwa jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh kali ini kajian kita adalah surah Al-Qadar. Sengaja kita angkat ini karena mengingat sebentar lagi, tinggal sehari kita masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, di mana dalam hadis-hadis yang mutawatir disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ayat yang secara khusus mengkaji tentang Lailatul Qadar Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar. Penentuan Lailatul Qadar atau waktu turunnya, perkiraan waktu turunnya Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, para ulama kita mengatakan turunnya di malam-malam ganjil. Turunnya di malam-malam ganjil. Apakah itu malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29. Namun sebagian ulama mengatakan itu bukan suatu kemestian. Bisa jadi turun di malam-malam yang genap di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita hitung dari belakang, kita mulai perhitungan 10 terakhir dari belakang, maka yang 21 di depan jadi genap. Sehingga 10 terakhir di bulan Ramadan itu kita tidak beribadah hanya di malam ganjil saja atau mencari Lailatul Qadar di malam ganjil saja, tapi berusaha menghidupkan semua malam-malam di 10 terakhir, maka insya Allah Lailatul Qadar itu akan didapatkan. Karena dikhawatirkan kalau kita hanya fokus di malam-malam ganjil saja, ternyata turunnya di malam genap. Karena ini sesuatu yang rahasia. Cuman di beberapa riwayat memang disebutkan Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil, terutama di malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Namun sekali lagi itu bukan sesuatu yang harus bahwa dia turun di malam ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu di malam keberapa Lailatul Qadar itu akan ia turun.
Nah, ihwa jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an. Jadi di sini kembali kepada Al-Quran. Menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu mengetahui malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Para malaikat itu turun. Warruh. Ruh ini adalah Jibril alaihissalam. Disebutkan secara terpisah karena memang Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Fiha. Jadi para malaikat dan Jibril turun di malam Lailatul Qadar biizni rabbihim, dengan izin Rabbnya. Min kulli amr, pada setiap urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam, keselamatan. Hatta tatla'il fajar, hingga matahari atau fajar itu terbit. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini merupakan surah Makkiyah, turun di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Dan surah ini merupakan surah yang sangat agung karena dia membahas tentang turunnya Al-Quran dan juga membahas malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari surah ini, dari ayat ini atau surah Al-Qadar. Yang pertama, anna isma as-surah Al-Qadar, bahwa nama surah Al-Qadar ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan yang tinggi. Menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan serta kedudukannya yang tinggi. Di mana di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, surah Al-Qadar datang setelah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faka'anna ad-dhamir fi qouli anzalnahu ima'un ilal Qur'an. Jadi seakan-akan setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ayat yang paling pertama diturunkan itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya.
Setelahnya langsung disebutkan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan surat itu secara berangsur-angsur pada malam Lailatul Qadar. Kayaknya disebutkan setelah surah Al-Alaq adalah surah Al-Qadar. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di Baitul Mahfuz di atas Arsy ila Baitil Izzah. Baitil Izzah adalah langit yang ada di atas kita, ya, langit dunia. Jadi pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran itu sudah diturunkan secara sekaligus semuanya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, atau yang kita kenal dengan istilah Baitul Izzah. Ya. Itu diturunkan secara sekaligus. Pada kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Tsumma nazala mufarraqan hasabal waqa'i wal ahdas. Kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia, ya, yang ada di atas kita, baru diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat manusia. Ya, jadi dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan sekaligus ke langit dunia, Baitul Izzah. Nanti dari Baitul Izzah diturunkan ke dunia ini secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan surah yang paling pertama turun yang kita sebutkan tadi adalah Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang diberikan amanah untuk membawa turun Al-Quran itu secara berangsur-angsur adalah Jibril alaihi salam. Dan Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Jadi surah Al-Alaq yang paling pertama diturunkan ke dunia ini yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sedikit kita sebutkan tentang surah Al-Alaq ini. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Iqra. Bacalah. Sekaligus ketika Jibril pertama kali menurunkan ayat ini, maka beliau katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Karena beliau adalah nabi yang ummi. Ummi adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apa hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Supaya orang-orang yang datang atau orang-orang yang ada pada saat itu, kemudian orang-orang yang datang setelahnya tidak menyangka atau tidak
menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu adalah hasil tulisan dari beliau. Karena Nabi memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu hikmahnya. Supaya tidak ada sangkaan, tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah tulisan dari Nabi Muhammad SAW atau buatan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran telah menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan atau menyampaikan sesuatu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan kepada kita, semua yang disampaikan kepada umat manusia mulai dari Al-Quran sampai hadis-hadisnya, semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita semakin yakin bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita, termasuk hadis-hadis Nabi, semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah wahyu dari Allah. Karena Nabi SAW menyampaikan segala sesuatu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ayat ini dimulai dengan Iqra, menunjukkan akan pentingnya yang namanya talabul ilmi, pentingnya yang namanya menuntut ilmu. Segala sesuatu harus dimulai dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Di sini adalah perintah membaca, berarti perintah untuk belajar, perintah untuk menuntut ilmu. Jadi agama ini harus diawali dengan belajar. Belajar baru diamalkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya dari ayat ini atau dari surah ini, anna istifham fi qawlihi, bahwa pertanyaan yang ada pada ayat wama adraka, apa yang kamu ketahui, apakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar, ini menunjukkan akan keagungan dan keutamaan dari Lailatul Qadar itu. Keagungan dan keutamaan dari Lailatul Qadar itu, di mana Lailatul Qadar di ayat yang selanjutnya sudah mulai disebutkan keutamaannya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan akan keutamaan. Kebaikan yang dilakukan di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersedekah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ini menunjukkan akan dilipat gandakannya keutamaan atau pahala-pahala yang atau amalan-amalan saleh yang kita lakukan pada malam ini. Jadi pahala dari amalan-amalan saleh yang kita lakukan pada malam tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan ini datang setiap tahun. Dan Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada satu malam saja.
terjadi pada satu malam saja. Maka ada orang yang ya selama dia hidup, karena dia turunnya di pas masuk maghrib, dan dia akan pergi ketika sudah terbit fajar. Ya. Jadi selama seseorang beribadah di situ, mulai dari salat maghrib, insya Allah dapat. Tapi kualitas atau jumlah yang mereka dapat berbeda-beda. Tergantung sejauh mana mereka mengisi malam itu dengan banyak amalan soleh. Sehingga di malam atau di 10 terakhir itu disunahkan untuk i'tikaf. Untuk apa? Supaya lebih fokus beribadah kepada Allah dalam menyambut atau mencari malam Lailatul Qadar. Itulah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lailatul Qadar pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada kita untuk memperpanjang umur. Memperpanjang umur. Di mana 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 82 tahun. Kurang lebih sama dengan 82 tahun. Nah, bagaimana kalau ada yang mendapatkan Lailatul Qadar misalnya 10 kali, ya. Anggaplah 10 kali, ya. Walaupun sudah kita Ramadan sudah berkali-kali. Maka seakan-akan dia hidup. Ya, jadi kalau 10 kali, ya 10 tahun selalu dia mendapatkan Lailatul Qadar, berarti seakan-akan dia hidup selama 820 tahun. 820 tahun. Jadi umurnya dipanjangkan dengan amalan soleh. Sehingga sangat disayangkan di 10 terakhir atau malam Lailatul Qadar dibiarkan begitu saja berlalu tanpa diisi dengan amalan-amalan saleh. Maka nanti masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, kita harus meningkatkan ketaatan kita. Lebih dimaksimalkan lagi. Disitulah puncaknya. Jangan justru malam atau hari ke-10, hari terakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan, justru sibuk dengan persiapan-persiapan yang terkait dengan Idul Fitri. Dan itulah yang mayoritas atau kebanyakan kaum muslimin tertipu di dalamnya. Apalagi di kota-kota besar, yang ramai di 10 terakhir itu bukan lagi masjid, tapi mal-mal, pasar-pasar, tempat-tempat perbelanjaan, itu yang ramai. Orang berdesak-desakan. Ya. Baik di siang hari maupun di malam hari. Pulang capek, letih, tinggal istirahat, tidur, tidak dapat apa-apa. Maka merugi dia karena tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang ketika tahunkan itu sekitar 82 tahun. Kemudian di sini Syekh mengatakan waman adrakaha 20 marrah. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sebanyak 20 kali. Sebanyak 20 kali, faka'anna ma'asya alfan wa sittumi'atan wa arba'ina minal a'wam. Maka seakan-akan dia hidup selama 1640 tahun. 1640 tahun. Luar biasa. Kita dikasih umur oleh Allah antara 60 sampai 70. Tapi kita bisa memperpanjang umur kita dengan amalan-amalan soleh. Dan Allah menunjukkan atau memberikan kesempatan kepada kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Wa hakaza wa ayyu ni'matin akbaru min zalik. Demikianlah kata beliau,
Di mana lagi nikmat yang lebih besar dari ini? Dan ini adalah keutamaan atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita semakin bersyukur kepada Allah, ternyata anugerah Allah itu sangat luas. Karunia Allah itu sangat luas. Tinggal umat manusia itu apakah mau memanfaatkan, mau mengambil kesempatan tersebut, atau hanya mau bersantai-santai. Jadi di 10 hari terakhir itu, ya, kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai ada satu hari yang justru di situ disibukkan kita, ternyata malam Lailatul Qadar turun di situ. Jadi memang harus diatur jadwal dengan sebaik-baiknya. Jika memang menginginkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan yang banyak. Dan tadi sudah disebutkan oleh beliau contoh-contohnya. Kalau kita beribadah atau mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 10 kali, berarti 10 tahun, berarti sama dengan 820. Ya. Kemudian selanjutnya, pelajaran selanjutnya dari surah Al-Qadar ini, anna ta'bir bil mudhari fi qawlihi, bahwa penggunaan fi'il atau kata kerja mudhari pada firman Allah, tanazzalul malaikah, dalilun ala anna hadzal tanazzul mutakarrir fil mustaqbal. Jadi fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan kata kerja yang lampau, sudah berlalu, ada kata kerja, kemudian yang kedua kata kerja yang sedang dan akan berlangsung. Kemudian ada kata perintah. Nah, di sini Allah menggunakan kata kerja yang sedang dan akan berlangsung. Tanazzalu. Artinya apa? Para malaikat itu akan senantiasa turun secara terus-menerus. Tanazzul mutakarrir, berulang-ulang. Akan turun terus-menerus. Dan ini menunjukkan akan keutamaan dan kedudukan dari malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Para malaikat, dan di sini menggunakan jamak malaika. Malaikat-malaikat. Karena tunggalnya malakun, satu malaikat, malak. Tapi banyak malaikat, malaika. Kalau bahasa kita malaikat. Ya, itu diadopsi dari malaika, jamak. Malaikat banyak yang turun. Tanazzalu jama'atin wa bikasrah. Para malaikat itu turun secara berjamaah dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak. Tanazzalul malaika. Jadi turun dengan jumlah yang banyak. Ketika malaikat ada pada satu tempat, turun pada satu tempat, berarti di situ ada keberkahan. Turun membawa keberkahan. Anna kasrata tanazzulil malaika fi hadhihi al-laila li kasrati barakatiha. Malaikat yang jumlahnya banyak turun pada malam Lailatul Qadar itu karena banyaknya keberkahan. Banyaknya keberkahan. Termasuk dalam majelis ilmu seperti ini, malaikat turun karena ada keberkahan. Di beberapa hadis disebutkan dalam majelis ilmu itu malaikat membentangkan sayapnya
Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha, membentangkan sayapnya di tengah-tengah para penuntut ilmu. Karena di majlis ilmu tersebut ada keberkahan. Di malam Lailatul Qadar, di situ keberkahan lebih luar biasa lagi. Jadi para malaikat itu turun dengan jumlah yang banyak, dan turunnya mereka disertai dengan keberkahan dan rahmat. Mereka turun membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika kita membaca Al-Quran, turun. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ketika ada sekelompok orang berkumpul untuk membaca Al-Quran atau saling mengajarkan tentang Al-Quran, di antara keutamaannya, wa haffathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Dan ketika malaikat mengelilingi, berarti di situ ada rahmat, di situ ada keberkahan. Jadi para malaikat mengelilingi mereka, orang-orang yang berzikir. Jadi kita ini sekarang sudah menggabungkan dua. Malaikat membentangkan sayap-sayapnya di atas kita, kemudian malaikat mengelilingi kita. Kita tidak lihat, tapi mereka bersamai kita. Maka majlis itu senantiasa ramai, karena dihadiri oleh orang-orang beriman dan juga para malaikat yang turun ke majlis ilmu karena ridho, senang atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang beriman tersebut. Ya. Jadi kalau orang rajin hadir dalam majlis ilmu, insya Allah keberkahan dan rahmat senantiasa menyertai mereka. Karena di situ ada malaikat mendoakan mereka secara terus-menerus. Bahkan semut yang ada dalam lubangnya pun juga ikut mendoakan. Ikan yang ada dalam lautan juga mendoakan. Hatta namlata fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasa al khair. Semut yang ada dalam lubang, ikan yang ada dalam lautan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang sedang bermajlis ini. Nah, ini keutamaan. Wa yad'una ajnihatahum li talabil ilmi bisidqin ta'ziman. Ini yang kita sebutkan tadi. Para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ya, cuma kan kita tidak lihat. Ya, karena malaikat itu kalau memperlihatkan wujud aslinya tidak ada yang sanggup. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 kali melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Itu pun tidak sanggup. Di mana malaikat Jibril itu memiliki situna janah, memiliki 600 janah, memiliki 600 sayap. 600 sayap. Dan satu helai sayap dari Jibril alaihissalam ketika dibentangkan itu menutup ufuk. Saking besar. Nah, maka Jibril terkadang datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia, ya, seperti yang dikenal dengan hadis Jibril. Beliau datang dengan wujud manusia. Kemudian masih dalam penyebutan tanazzul, tatanazzalul malaika, turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar menunjukkan bahwa pada malam tersebut kebaikan sangat banyak. Kebaikan sangat banyak. Termasuk rahmat
dan keberkahan. Tatanazzalu biha al-malaika min rabbil ardi was sama. Para malaikat itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb, pemilik langit dan bumi. Jadi para malaikat itu turun tetap dengan izin Allah. Mereka tidak turun begitu saja. Ketika ada majlis atau pada malam Lailatul Qadar, mereka turun ya, dengan jumlah yang banyak. Mereka turun bukan karena keinginan mereka begitu saja langsung pergi. Tidak. Mereka izin dulu. Ya. Turun karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bi izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang adabnya para malaikat. Adabnya para malaikat kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Maka disinilah pentingnya untuk selalu meminta izin dalam segala hal. Ya. Anak kepada orang tuanya meminta izin ketika dia ingin keluar rumah. Termasuk dalam majlis kita, dalam majlis ilmu, kita budayakan untuk meminta izin. Ya. Bisa dengan mengangkat tangan, ya, atau ya sebagai isyarat. Ya. Jadi ini adab yang diajarkan oleh para malaikat. Ya, jadi mereka turun dari langit ke bumi ini pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ingin membersamai hamba-hamba Allah yang beriman, ingin membersamai hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, ingin membersamai hamba-hamba Allah yang sedang beribadah, yang sedang beribadah. Min kulli amr, min kulli amr, bahwa malaikat itu turun dengan tujuan ya, mendatangkan keberkahan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap urusan, sehingga memberikan maslahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang dibawa oleh malaikat itu mencakup khairun fid dunya wa khairun fil akhirah, mencakup kebaikan di dunia ini maupun kebaikan di akhirat. Itu yang dibawa. Dan kebaikan di dunia ini ya, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama kita adalah itminanul qalbi, ketika hati itu senantiasa lapang, ketika hati itu senantiasa nyaman, wasukunun nafsi, ketika jiwa itu senantiasa tenang, wa yarzuqullahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kebaikan dunia itu didapatkan, dan kebaikan akhirat juga akan didapatkan, yaitu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala wasafa hazihi laila bi annaha salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati malam Lailatul Qadar itu dengan salam, keselamatan. Ya, salamun, ini ucapan salam kita. Ya, salamun alaikum, assalamu alaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di situ ada keselamatan, ada kesejahteraan bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Keselamatan, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang berada pada malam Lailatul Qadar
dan mereka isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan keselamatan ini berlaku bagi umat manusia dan juga bangsa jin. Karena jin ini juga salah satu makhluk Allah yang juga diperintahkan beribadah. Nabi Muhammad diutus pada bangsa umat manusia dan juga bangsa jin. Jadi bangsa jin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Mereka adalah makhluk gaib. Sebagian mengatakan Allah Subhanahu wa taala mensifati Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu dengan salam, maknanya adalah bil jannah, dengan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dengan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kenikmatan yang ada di surga itu di dalam riwayat disebutkan mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan dalam surga mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala sami'at wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbetik dalam jiwa seorang hamba. Itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Adapun di dalam Al-Quran disebutkan tentang bentuk-bentuk kenikmatan, itu pengabaran, tapi belum ada yang melihatnya, belum ada yang mendengarkannya, belum ada yang merasakannya, karena surga hingga saat ini masih ditutup. Nanti dibuka ketika hari kiamat sudah terjadi. Nanti dibuka ketika hari kiamat sudah terjadi. Jadi masih ditutup. Adapun bentuk-bentuknya, misalnya surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, tidak perlu kita membayangkan terlalu jauh. Saya pernah ditanya ketika menjelaskan ini, apakah sungai-sungai yang ada di surga itu seperti ketika kita ada di jembatan Mahakam lalu melihat ke bawah? Saya bilang, kenikmatan di surga kita hanya disampaikan bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai, tapi bentuk dan modelnya kita tidak tahu. Allah cuma menyampaikan di surga itu ada sungai-sungai yang air mengalir dari sungai tersebut, ada air susu, ada air madu, ada khamar. Jadi khamar kembali halal nanti di sana. Itu dikabarkan dalam Al-Quran. Tapi seperti apa modelnya, kita tidak bisa mengetahui. Cukup kita mengimani saja. Mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal-hal yang terkait dengan surga. Maka untuk mengetahui itu, maka harus masuk surga dulu. Bagaimana caranya? Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan waktu kepada kita untuk memperbanyak amalan saleh, di mana amalan saleh itu menjadi sebab Allah memberikan rahmatnya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kita nanti masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan rahmat itu diberikan kepada seseorang karena sebab amalannya. Jadi semakin banyak amalan-amalan saleh yang kita lakukan, maka peluang untuk mendapatkan rahmat Allah semakin besar. Sehingga nanti di yaumul akhirah ada seseorang yang ingin masuk surga karena amalannya. Karena dia merasa sudah banyak melakukan amalan di dunia. Maka dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga karena amalanku." Kata Allah, "Kamu masuk surga karena rahmatku." Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan caranya untuk mendapatkan rahmat tersebut, yaitu dengan beramal saleh, banyak melakukan ketaatan. Dan lebih khusus lagi, rahmat Allah itu dekat ketika kita bisa menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan meraih malam Lailatul Qadar.
Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah di 10 terakhir. Habis salat tarawih kita lanjut lagi baca Al-Quran. Kalau ada yang mau itikaf silahkan. Ya, walaupun untuk zaman ini sebagian melarang itikaf dengan alasan masih pandemi. Tapi kalau mau masing-masing menghidupkan, memperbanyak bacaan Al-Quran, bahkan mau menginap, ya, tidak ada masalah. Ya. Supaya bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir ya, tersebut. Atau bisa juga habis salat tarawih pulang dulu. Nanti di sepertiga malam terakhir jam 1 atau jam 2 datang lagi baca Al-Quran atau tambah lagi qiyamul lailnya, tambah lagi salat malamnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silahkan sesuai kemampuannya, tanpa ditutup lagi dengan witir. Karena witir hanya boleh dilakukan 1 kali dalam semalam. Sebagaimana Nabi bersabda, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah ditutup witir bersama dengan imam pada salat tarawih, maka tidak perlu lagi witir ketika masih bangun di sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail. Ya, jadi cukup salat saja dan tidak ditutup dengan witir. Atau memperbanyak bacaan Al-Quran, banyak berdoa, beristighfar. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan di situ kita berdoa terus menerus, ya, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti sama saja kita telah berdoa selama 82 tahun. Sama saja kita telah membaca Al-Quran selama 82 tahun. Sama saja kita qiyamul lail selama 82 tahun. Tapi kalau hanya tidur saja, ya, bertepatan pada malam tersebut, maka dia tidak dapat apa-apa. Dia bersedekah pada malam itu, maka sama saja dia bersedekah selama 82 tahun. Kalau mau dapat, hidupkan mulai besok hingga menjelang malam Id, ya. Mulai besok sudah programkan, ini amalan yang saya rutinkan setiap malam, supaya dapat itu keutamaan. Apakah qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, kita sudah programkan. Jadi ada yang kita rutinkan di situ supaya dapat keutamaan. Ya, kita tidak tahu tahun depan apakah Ramadan masih bersama dengan kita. Tentu harapan kita Ramadan tahun depan kita masih berjumpa dengan. Tapi masalah ajal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Allah yang tahu ajal kita. Dan buktinya banyak di antara saudara-saudara kita nanti sehari atau 2 hari masuk Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ada juga pas selesai Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ada juga di bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran dari surah Al-Qadar. Ya, tadi kita sebutkan bi annaha salam tashbihun laha bil jannah fi na'imiha wa fadliha. Disebutkan as-salam ini menyerupai tentang surga dan nikmat serta keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Walizalika warada annal malaikata tusallimu fiha 'ala at-ta'iin. Oleh karenanya para malaikat mengucapkan salam, ucapan keselamatan kepada orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu datang dan ada orang-orang yang sedang melakukan ketaatan, maka para malaikat yang turun dari langit, mereka membentangkan sayapnya dan mengucapkan keselamatan serta menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat. Dan itu dimulai
ketika masuk salat maghrib hingga terbitnya fajar. Jadi mulai kita aktif beribadah ketika sudah masuk maghrib. Ya. Nanti di 10 hari terakhir, besok. Ya. Itu mulai dari maghrib, di situ mulai turun. Ya. Turun hingga terbitnya fajar. Ya. Ya, jadi besok ini harus kita menjaga-jaga waktu kita. Ya, jangan sampai ada yang terlewat, terkhusus malamnya. Ya. Ya. Ya, saya kira cukup dulu ya. Ini masih banyak. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang surah Al-Qadar ini. Ya, sekaligus mungkin nanti kalau sempat kita sebutkan tanda-tandanya apa. Ya, tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Ya, termasuk waktu-waktu turunnya. Ya, tadi ini secara umum saya kita sebutkan dia turun di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, meskipun para ulama itu juga ada beberapa pendapat ya, tentang turunnya malam Lailatul Qadar, dan malam yang paling kuat diprediksi di situ turun yaitu di malam yang ke-27 seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi masih ada beberapa poin terkait dengan ayat ini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Demikian kajian kita dulu pada subuh kali ini. Ya, sudah pagi, sudah masuk fajar. Insyaallah besok kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.